Pagi saudara-saudari, untuk berita hari pertama dan kedua saya ada beban tambahan. Beban saya berdasarkan kalimat dalam garis besar ya yang di FKKP yang hari pertama ya garis besar. Di mata Tuhan hanya ada satu ministry. Ini sungguh sangat perlu kita lihat bahwa di mata Tuhan hanya ada satu ministry. Ministry ini satu secara organik, saudara-saudari. Ya, kita sudah membaca ayat-ayatnya pasti. Kisah Para Rasul 1 ayat 17. Kami mengambil bagian dalam ministry ini. Kata ministry ini itu mengacu kepada satu ministry. Ya, kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami di sini tuh jamak telah menerima ministry ini tunggal. Ya, ministry ini tunggal, satu-satunya ministry. Banyak sih perkataan tentang ministry ini yang tunggal itu. Di 1 Timotius 1 ayat 12 pun sama ya. Ya, dan Tuhan Sang Kepala itu mengikat seluruh anggota tubuhnya menjadi satu. Kalau saudara-saudari baca Efesus 4 ayat 16, tetapi membacanya sesuai teks asli, daripadanya lah seluruh tubuh ya diikat menjadi satu oleh setiap sendi suplai. Itu teks aslinya ya. Setiap sendi suplai di sini tuh catatan kakinya mengatakan kepada orang-orang yang berkarunia. Ya, Tuhan mengikat seluruh tubuh oleh orang-orang yang berkarunia. Ya. Jadi orang-orang yang berkarunia, orang-orang yang Allah berikan kepada gereja, itu sifatnya tuh mengikat tubuh menjadi satu, bukan memecah belahnya. Dan sebetulnya satu-satu ministry ini, kalau di 2 Korintus 3 ayat 8, itu ministry roh, saudara-saudari. Ini adalah ministry roh, saudara-saudari. Karena roh itu hanya ada satu. Roh itu adalah roh yang memenuhi seluruh tubuh. Jadi ministry hanya ada satu, saudara-saudari. Ministry yang satu-satunya ini menurut 2 Korintus 3 ayat 8 adalah ministry roh. Bukan ministry manusia. Tapi roh itu sendirilah pemilik ministry ini. Tadi ayat-ayat yang barusan saya sampaikan secara singkat karena waktu. Tetapi ayat-ayat itu sungguh membuktikan bahwa hanya ada satu ministry. Banyak minister, tetapi satu ministry.
Minister itu orang-orangnya, ministry itu adalah pekerjaan pelayanan itu. Nah, ministry apa? Nah, ini jelas di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ya. Dia memberikan siapa? Orang-orang berkarunia, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Bukan untuk membangun tubuh Kristus secara langsung, tapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, frase berikutnya barulah itu ministrinya, yaitu bagi pekerjaan ministri. Jadi satu-satunya alasan Tuhan memberikan orang-orang berkarunia dalam gereja adalah pertama, memperlengkapi jemaat. Ya. Tetapi setelah memperlengkapi jemaat, sasarannya adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita bisa melihat di sini bahwa pembangunan tubuh Kristus itu dilaksanakannya oleh jemaat. Jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Inilah satu-satunya ministry. Ya, hasil dari diperlengkapinya jemaat adalah apa? Jemaat itulah yang melaksanakan pekerjaan ministry. Ini yang tidak dilihat oleh kekristenan. Orang-orang berkarunia itu malah dijadikan pekerjanya. Jemaat dibiarkan hanya duduk, dengar, ya, diam, membiarkan mereka sekelompok kecil orang bekerja. Ini penting sekali melihat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Jadi hasil dari orang-orang berkarunia itu apa? Diperlengkapinya jemaat. Jemaatlah yang melaksanakan pekerjaan ministry. Dan ini adalah satu-satunya hasil yang Allah harapkan. Satu-satunya ministry itu, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang dilaksanakan oleh jemaat. Jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Orang-orang berkarunia itu jelas membangun tubuh Kristus, tetapi tidak secara langsung, tetapi melalui memperlengkapi seluruh jemaat. Jemaatlah yang membangun tubuh Kristus. Ya, Tuhan berkata, "Aku akan membangun gerejaku." Ya, Matius 16 ayat 18. Inilah pekerjaan Tuhan. Aku akan membangun gerejaku. Efesus 1, 22, 23. Gereja adalah tubuhnya. Yaitu apa? Kepenuhan Dia. Istilah kepenuhan Dia. Ini berarti ada penyaluran Dia ke dalam tubuhnya. Ya.
tubuh Kristus, gereja yang Allah ingin bangun, satu-satunya ministry itu adalah sebuah kepenuhan, saudara-saudari. Gereja itu sebuah kepenuhan. Kepenuhan apa? Kepenuhan Kristus. Ini menyiratkan harus ada penyaluran Kristus. Jadi kalau kita kerucutkan lagi, satu-satunya ministry itu adalah pembangunan gereja. Gereja adalah kepenuhan Kristus. Ya. Jadi, menyuplaikan Kristus adalah ministry satu-satunya. Ya, ini harus menjadi satu susunan di dalam diri kita, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan satu beban tambahan, saudara-saudari. Ya. Khususnya mengenai kesatuan organik para minister perjanjian baru. Ya, sekali lagi, kesatuan organik para minister perjanjian baru. Saya ingin mengajak saudara-saudari ya untuk bisa membedakan di zaman sekarang ini. Saudara-saudari, kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar minister perjanjian baru Allah, mana yang palsu, mana yang berasal dari Allah, dan mana yang berasal dari musuh si Satan itu. Cara Satan merusak pembangunan tubuh Kristus, satu-satunya ministry, satu-satunya harapan Allah adalah dengan menyusupkan banyak minister perjanjian baru yang palsu. Nah, saya menyampaikan ini berdasarkan tulisan saudara Watchmeni, ya, khususnya di buku Ministry Firman. Ya, memang satu-satunya ministry itu menyuplaikan Kristus. Tetapi menyuplaikan Kristus itu adalah melalui menyuplaikan firman. Nah, saya di sini mengajak kita, saudara-saudari, untuk dapat membedakan mana minister firman perjanjian baru yang sejati, dan mana minister firman perjanjian baru yang palsu, yang jahat, yang merusak tubuh Kristus. Ya, ini beban tambahan saya, saudara-saudari. Ya. Seorang minister firman perjanjian baru, saudara-saudari, jikalau dia benar-benar menerima wahyu yang sejati dari Alkitab, ya, pasti akan mengarah kepada satu tujuan. Ini ciri yang pertama, saudara-saudari. Dan satu tujuan ini tadi kita sudah sampaikan dengan singkat, ya, yaitu pembangunan tubuh Kristus oleh jemaat, ya, yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Jika seorang minister firman benar-benar menerima wahyu sejati Alkitab, pasti mereka bersatu kepada satu tujuan ini. Bagi saudara-saudari yang belum bisa menerima bahwa satu-satunya ministry adalah menyalurkan Kristus oleh jemaat yang saling menyalurkan Kristus,
melalui diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Ya, bagi saudara-saudari yang belum bisa melihat bahwa inilah satu-satunya ministry, maka PR-nya ya lihat dulu ini, berdoa, nampak, agar kita bisa melihat satu-satunya ministry ini adalah benar-benar tadi yang di Efesus 4. Allah memberikan orang berkarunia, memperlengkapi jemaat, membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan artinya penyaluran Kristus. Inilah satu-satunya ministry. Kalau belum bisa lihat ini, maka sulit untuk mengikuti beban berita ini selanjutnya. Berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, untuk melihat satu-satunya ministry perjanjian baru di zaman ini. Tolong saya Tuhan. Kalau Anda tidak bisa melihat satu-satunya ministry ini, maka bagi Anda semua sama saja. Semua sama saja. Anda akan abu-abu, buram terus selamanya. Ya, tetapi jika Anda telah melihat bahwa betul satu-satunya ministry ini adalah penyaluran Kristus, pembangunan tubuh Kristus oleh jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia, maka itu Anda sudah berada di satu pos yang aman, ya. Bisa berlari menjadi pemenang. Tetapi kalau belum melihat perkara ini, sungguh Anda perlu belas kasihan Tuhan. Berdoalah agar bisa melihat inilah satu-satunya ministry. Baik, sekali lagi, beban tambahan saya adalah melihat minister firman sejati di zaman perjanjian baru kita saat ini. Ya, sekali lagi, jika benar-benar seseorang minister firman perjanjian baru itu menerima wahyu Alkitab, pasti mereka mengarah kepada satu tujuan. Ya, dan pasti mereka akan terbebas dari perpecahan. Pasti. Nah, statement ini saya akan dasari oleh firman, oleh kebenaran yang saya dapatkan di buku saudara kita, Ministry Firman, ya. Alasannya kenapa, saudara-saudari? Minister firman perjanjian baru yang sejati pasti bersatu dan terbebas dari perpecahan. Alasannya apa? Nah, saya akan memulai menjabarkannya. Alasannya adalah, saudara-saudari, karena Alkitab adalah satu kesatuan organik. Ya. Seluruh kitab dalam Alkitab adalah satu kesatuan organik. Jadi kalau seseorang minister firman menerima wahyu sejati Alkitab, pasti nggak mungkin terpecah belah. Pasti. Karena Alkitab itu sendiri, sumber wahyu itu adalah satu kesatuan organik. Alkitab bukan satu kumpulan tulisan yang kacau, saudara-saudari. Ya. Bagi Anda yang dibelas kasihani Tuhan, Anda akan melihat tidak ada pertentangan di dalam Alkitab. Dari halaman yang pertama sampai halaman yang terakhir, Alkitab benar-benar satu kesatuan yang organik. Kenapa? Karena hanya ada satu roh firman. Firman itu roh. Dan hanya ada satu roh. Yohanes 6 ayat 63. Efesus 6 ayat 17. Firman itu roh. Dan hanya ada satu roh. Roh inilah yang menghasilkan Alkitab.
Jadi jikalau seseorang menerima wahyu Alkitab, pasti dia tidak mungkin terpecah belah. Pasti dia tidak mungkin mendirikan denominasinya sendiri, lalu bekerja berdasarkan kepentingan denominasinya sendiri. Pasti itu, saudara-saudari. Pasti mereka akan terbebas dari segala macam perpecahan, karena Alkitab adalah satu kesatuan yang organik. Firman yang terkandung dalam Alkitab, apakah itu? Firman yang terkandung dalam Alkitab adalah perwujudan dari satu roh, saudara-saudari. Mana mungkin terpecah? Firman itu telah berinkarnasi, menjadi manusia. Manusia itu menjadi roh. Dan roh itu diwujudkan dalam firman Alkitab, dihembuskan menjadi kitab suci. Mana mungkin satu Alkitab yang sedemikian membuat pembacanya, minister-minister firmannya terpecah belah, masing-masing mendirikan denominasinya masing-masing. Mana mungkin, saudara-saudari. Oh, semoga kita dibelas kasihani Tuhan melihat terang ini. Saudara-saudari, meskipun satu orang minister firman mengatakan satu hal, dan satu minister firman yang lain mengatakan hal yang lain, tetapi saudara-saudari, bila digabungkan, mereka pasti akan membentuk satu kesatuan yang organik. Itu semacam kayak puzzle. Ya, satu puzzle mungkin gambarnya berbeda dengan puzzle yang lain, tetapi kalau digabungkan membentuk satu gambar. Itu ciri-ciri minister firman sejati dari perjanjian baru Allah. Mereka bersatu dengan satu tujuan, satu sasaran. Oh, saudara-saudari, ada 40 penulis Alkitab. Ya. Tetapi yang mereka sampaikan adalah satu kesatuan, yaitu satu-satunya sasaran Allah, saudara-saudari. Melalui mereka, melalui 40 orang itu, Allah telah melengkapi seluruh kebenaran yang mengarah ke satu sasaran. Sudah lengkap melalui 40 penulis ini. Allah sudah merampungkan satu kitab suci yang lengkap. Ya, jikalau Anda dan saya menggunakan roh, ketika kita mengontak Alkitab, kita akan bisa melihat kesatuan organik dari seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Inilah ciri-ciri minister firman perjanjian baru. Pasti bersatu pada satu sasaran, terbebas dari perpecahan, tidak mementingkan golongannya sendiri, apalagi menjelek-jelekan yang lain, bersaing dan sebagainya. Yang saya di sini, yang saya expose di sini adalah perkataan yang memecah belah, ya. Tetapi sekali lagi, kalau Anda tidak bisa melihat, ya, bahwa satu-satunya ministry itu adalah penyaluran hayat bagi pembangunan tubuh Kristus yang dilakukan oleh seluruh jemaat, yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Kalau Anda belum bisa melihat ini sebagai satu-satunya ministry, ya maka Anda akan berkata, ya sama saja kita. Ya, sama saja berita yang saya sampaikan pun sama saja berarti. Gitu. Makanya penting sekali melihat hari pertama dan hari kedua FKKP kita, bahwa di mata Allah hanya ada satu ministry. Setelah itu, ya beban tambahan ini yang saya sampaikan di sini baru bisa mendarat, bisa dilihat. Sekali lagi, beban yang saya sedang sampaikan di sini adalah para minister perjanjian baru yang sejati pasti akan mengarah kepada satu-satunya sasaran. Pasti hanya akan melakukan satu-satunya ministry itu yang tadi sudah dijelaskan.
Nah, saya sekarang akan menyampaikan lagi poin yang lain untuk membawa kita melihat kenapa harus demikian. Ya, saudara-saudari, minister firman perjanjian baru ya telah dimulai dari 12 rasul sekitar 2000 tahun yang lalu. Para rasul sudah meninggal. Lalu muncul lagi generasi berikutnya, pemberita-pemberita, penyalur-penyalur Kristus berikutnya, minister-minister firman berikutnya. Lalu mereka pun meninggal, muncul lagi yang baru. Lalu mereka pun meninggal, muncul lagi yang baru. Tetapi prinsipnya, saudara-saudari, minister firman yang pertama dan yang belakangan itu saling berkaitan. Minister firman yang belakangan, yang muncul belakangan setelah pendahulunya meninggal, tidak meniadakan minister firman yang lebih awal. Itu seperti panjat pinang, saudara-saudari. Ya, yang lebih awal tuh berdiri di bawah, yang muncul kemudian tuh berdiri di atasnya. Terus sedemikian, seperti panjat pinang, ya, yang sangat tinggi mencapai langit. Ya, tidak ada satupun yang independen, tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Minister firman yang muncul belakangan itu tidak boleh meniadakan minister firman yang di awal. Tetapi, inilah salah satu tanda minister firman palsu. Mereka muncul sendirian. Mereka berkata mendapat wahyu langsung dari Allah. Mereka meniadakan para minister firman yang sebelumnya. Itu salah satu ciri minister firman perjanjian baru yang palsu. Makanya, ya, kalau nanti ada kesempatan, saya bisa menyampaikan apa yang saudara Watchmeni beritakan. Karena dia itu sang pelihat wahyu. Dia gabungkan, ya, orang-orang minister-minister firman mulai dari abad pertama sampai hari ini itu betul-betul seperti panjat pinang. Nama-namanya mulai dari tahun berapa itu tidak saling terpisah. Karena itu kalau ada seorang minister firman, ya, bangkit, dia berkata dapat wahyu langsung dari Allah, hati-hati. Dia terpisah dari rentetan minister firman yang Allah sudah karuniakan. Ini prinsipnya. Minister firman yang muncul belakangan tidak akan meniadakan minister firman yang muncul lebih awal. Dalam kedaulatan Allah, saudara-saudari, Alkitab dimulai oleh tulisan Musa. 5 kitab. Kenapa harus Musa menjadi pendahulu di dalam Alkitab? 5 kitab Musa. Karena apa? Karena Musa menulis 5 kitab itu tanpa referensi tulisan orang lain. Langsung dari Allah. Itulah, ya, secara berdaulat Allah menempatkan ke-5 kitab Musa di depan. Karena Musa menerima langsung dari Allah. Tetapi, ya, kitab-kitab selanjutnya itu tidak berdiri sendiri, saudara-saudari. Ya, ini satu ilustrasi, ya, bahwa minister firman itu tidak boleh berdiri sendiri. Kitab Yosua itu dituliskan berdasarkan kitab-kitab Musa. Ministry firman Yosua itu berdasar pada pengenalannya terhadap 5 kitab Musa. Ya, dengan kata lain, ministry Yosua itu tidak terpisah, melainkan bersatu dengan ministry Musa. Ya, dan melanjutkannya. Kitab 1 dan 2 Samuel juga mengambil kitab-kitab Musa sebagai dasar tulisannya. Demikian juga kitab-kitab lainnya, saudara-saudari, dalam perjanjian lama. Walaupun menuliskan sesuatu yang tidak sama, namun kitab-kitab itu berdasarkan tulisan-tulisan yang sudah ada
sebelumnya. Ya. Semua minister firman yang bangkit belakangan dalam perjanjian lama itu tidak pernah saling terpisah dengan para minister firman sebelumnya. Tidak ada perpecahan, saudara-saudari. Karena apa? Karena apa? Karena hanya ada satu-satunya ministry ya di alam semesta ini. Jadi ini satu ilustrasi lagi, gambaran bahwa jikalau seseorang benar-benar adalah minister firman perjanjian baru hari ini, di zaman ini, maka tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti dia satu arus, saudara-saudari. Satu-satunya ministry, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Tadi saya menyampaikan tentang kitab-kitab perjanjian lama. Bagaimana dengan kitab perjanjian baru? Sama, saudara-saudari. Kitab perjanjian baru itu tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Ya. Kita tidak akan dapat menemukan sesuatu yang benar-benar baru di dalam kitab perjanjian baru. Tidak ada yang terpisah dengan kitab perjanjian lama. Seluruh kitab perjanjian baru sangat terkait dengan perjanjian lama. Tidak meniadakan perjanjian lama. Semua yang ada dalam perjanjian baru bisa ditemukan benih-benihnya di dalam perjanjian lama. Ya, bahkan bagian akhir kitab perjanjian baru berbicara tentang langit baru dan bumi baru, itu ada juga di perjanjian lama. Kenapa? Karena seluruh Alkitab itu adalah merupakan satu kesatuan organik. Hasil dari berhembusnya roh yang sama. Satu roh yang sama berhembus kepada banyak penulis Alkitab. Hari ini pun harus sama. Satu roh yang sama melalui Alkitab berhembus kepada semua minister firman. Sehingga tidak mungkin minister firman bisa berdiri sendiri-sendiri. Tidak mungkin minister firman mendirikan denominasinya masing-masing. Masing-masing punya beban tersendiri. Tidak saling terkait, terpecah belah, bahkan merasa lebih hebat dari yang lain. Oh Tuhan Yesus, semoga Anda melihat perkara ini, saudara-saudari. Saudara-saudari, ministry firman dalam perjanjian baru itu berdasar pada pembicaraan ilahi dalam perjanjian lama. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang berdiri sendiri. Ya memang ini perlu penuntutan agar Anda bisa melihat apa yang disampaikan barusan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, beberapa bagian dalam perjanjian baru jelas-jelas adalah kutipan langsung dari perjanjian lama. Ya, ada sih bagian-bagian lain yang bukan kutipan langsung. Tetapi penulisnya dengan jelas mengacu kepada bagian dalam perjanjian lama. Butuh pengalaman untuk melihat perkara ini. Ya, ini sama saja ketika Anda misalnya sedang mendengarkan berita. Kita bisa langsung mengerti kok, walaupun pemberitanya tidak mengutip ayat. Kita tahu ayatnya ada di mana yang dia sedang sampaikan. Seperti itulah ketika kita membaca perjanjian baru. Jikalau kita mengenal perjanjian lama, kita akan tahu sumber perjanjian lamanya ada di mana. Ya, ketika orang-orang Yahudi di Berea, saudara-saudari, yaitu ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Ya, ketika mereka mendengarkan para rasul, mereka langsung bandingkan dengan perjanjian lama. Gitu. Ya, ini sungguh baik sekarang, saudara-saudari. Karena mereka ingin menguji nih, ini para rasul ini betul nggak dari Tuhan, gitu. Sehingga mereka meneliti perjanjian lama mereka. Dan ternyata mereka menemukan bahwa semuanya benar demikian. Oh, saudara-saudari, jangan kita terbawa arus kemerosotan gereja, perpecahan gereja oleh minister-minister firman yang palsu. Uji selalu apakah mereka
menyalurkan hayat, satu-satunya ministry perjanjian baru? Apakah mereka berbicara tentang penyaluran hayat? Apakah mereka punya beban pembangunan tubuh Kristus? Memperlengkapi semua jemaat? Atau mereka menjadi kaum paderi yang malah membuat jemaat mati, lumpuh, tidak berfungsi? Padahal Allah memberikan orang-orang berkarunia itu untuk memperlengkapi jemaat bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaatlah yang membangun tubuh Kristus secara langsung. Mereka membangun tubuh Kristus melalui memperlengkapi jemaat. Bukan menyuruh jemaat duduk, diam, datang, dengar, kasih persembahan uang, pulang. Bukan seperti itu, saudara-saudari. Inilah yang saya sampaikan ini, beban saya ini adalah untuk membedakan mana minister-minister perjanjian baru yang sejati dan mana minister-minister firman yang palsu, yang jahat, yang memecah belah tubuh, yang merusak satu-satunya ministry Allah. Saudara-saudari, saya masih ada beban lagi, ya. Para minister firman adalah minister lanjutan. Tidak ada yang berdiri sendiri, ya. Kenapa? Karena prinsip dari kesatuan organik ini. Tidak ada, ya, satupun minister firman yang bisa menempuh jalannya sendiri, membentuk kelompoknya sendiri, membentuk denominasinya sendiri. Setiap minister firman perjanjian baru yang benar-benar Allah bangkitkan, yang asli, itu hanyalah minister lanjutan, saudara-saudari. Tidak ada yang berkata, aku menerima wahyu dari Allah secara langsung. Itu udah pasti palsu. Hati-hati, saudara-saudari. Ya, seluruh wahyu Allah sudah lengkap ada di dalam satu-satunya Alkitab. Ya. Dan satu-satunya Alkitab ini itu seperti satu lagu, ya. Satu-satunya lagu, saudara-saudari. Walaupun ada banyak pemain musik, ya, ada banyak alat musik, tetapi hanya ada satu lagu. Satu lagu yang merupakan satu kesatuan yang indah. Ya, kalau ada salah satu pemain musik, ya, coba keluar dan menambahkan nadanya sendiri, itu pasti ketahuan. Ya, terdengar sumbang pasti, saudara-saudari. Ya, pemain musik itu pasti hanya, ya, menyanyikan satu lagu. Apa lagunya? Lagunya adalah penyaluran hayat bagi pembangunan tubuh Kristus yang dilaksanakan oleh seluruh jemaat, yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Ini lagunya, saudara-saudari. Penyaluran hayat itulah intinya. Jadi, betapa pentingnya Anda melihat bahwa penyaluran hayat bagi pembangunan tubuh Kristus adalah satu-satunya ministry. Kalau tidak melihat ini, tidak bisa membedakan nada-nada sumbang dari para minister perjanjian baru yang palsu. Saudara-saudari, sungguh sayang sekali kekristenan yang kacau balau, ya, hari ini menerima orang-orang yang hanya asal bisa berdiri saja di depan mimbar, kutip 1-2 ayat, khotbah, lalu dia dianggap sebagai minister firman. Hanya bisa bicara, kutip 1-2 ayat, lalu dia bicarakan sesuai keinginannya. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai minister firman. Padahal sesungguhnya mereka itu hanyalah perusak ministry, satu-satunya ministry yang tidak ikut satu arus, yang menimbulkan perpecahan, mendirikan kelompoknya masing-masing. Kita tidak boleh beranggapan
Asal seseorang bisa berdiri, mengutip beberapa ayat, berbicara berdasarkan ayat-ayat itu, oh maka dia adalah minister firman. Tidak, saudara-saudari. Saudara-saudari, masih ada satu lagi tentang terang firman Allah. Terang firman Allah yang kita dapatkan sebetulnya itu hanya terang lanjutan, saudara-saudari. Bukan terang baru, ya. Anda sendiri sudah punya terang di awal, kemudian Anda dapat terang lagi, terang lanjutan, akhirnya terangnya makin besar. Ya, terangnya makin besar, tapi itu bukan terang baru sebetulnya. Ya, itu bukan terang baru. Kita sering mengatakan ini terang baru, ini wahyu baru. Sebetulnya tidak, itu terang lanjutan. Ya, hanya mungkin saja penerapannya itu baru gitu bagi Anda, ya. Saudara-saudari, pada akhirnya saya mengatakan, kalau saya lanjutkan ini masih banyak sebetulnya, tetapi intinya saudara-saudari harus terus menuntut firman Allah sampai Anda bisa melihat bahwa seluruh kitab perjanjian baru, mulai dari keempat Injil sampai kitab Wahyu, itu hanya berisi satu terang, ya, yaitu tentang Kristus dan gereja. Tadi saya berbicara secara umum. Alkitab seluruhnya adalah kesatuan organik tentang penyaluran Allah bagi pembangunan tubuh. Nah, hari ini saya berbicara sekarang saya tentang perjanjian baru, ya. Perjanjian baru dari keempat Injil sampai kitab Wahyu hanya ada satu terang. Terang ini tentang Kristus dan gereja. Ya. Tentang Kristus itu berarti Kristus hayat kita, gereja itu penghidupan kita, tubuh Kristus. Inilah visi kita, Kristus dan gereja. Anda harus terus-menerus menuntut firman Allah sampai melihat bahwa benar seluruh perjanjian baru hanya ada visi ini, Kristus dan gereja. Sehingga Anda bisa mulai membedakan mana minister yang palsu, mana minister yang asli. Bahkan mungkin juga di tengah-tengah kita banyak nada-nada sumbang, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya bukan mau untuk menjelek-jelekan, tetapi kita harus berhati-hati. Kita sendiri harus menuntut firman Allah sampai kita bisa melihat satu-satunya ministry, ya, yang Allah inginkan, dan satu-satunya wahyu dalam perjanjian baru, yaitu Kristus dan gereja. Oh Tuhan Yesus, ternyata masih ada waktu beberapa belas menit. Silahkan berbagi kenikmatan. Amin. Silahkan manfaatkan waktu. Amin. Ya, mungkin panjang, banyak poin, gak apa-apa. Yang nyangkut aja, yang berkesan aja di dalam hati saudara-saudari sampaikan. Silakan. Amin. Tuhan Yesus. Bagaimana? Jangan takut, ayo. Jangan takut. Pasti deg-degan, pasti. Oh Tuhan Yesus. Amin, silahkan, yuk. Ya, saudara yang jelas hari ini kita di dalam pemulihan, kebenaran yang dipulihkan, ya, hayat yang dipulihkan, persona yang dipulihkan, yaitu diri Allah sendiri. Itu yang harus kita ministrikan, ya, bukan perkara-perkara yang lain. Jadi tadi saudara dengan jelas ya sekutukan bahwa yang ministry yang perlu kita pegang adalah penyaluran
hayat Allah ke dalam kita? Adakah setiap ministry itu membawakan penyaluran Allah ke dalam orang beriman? Ya, itu tentu kalau ada hanya demikian, pasti ini kita ada di dalam ministry itu, ministry yang unik untuk membangun. Nah, Tuhan Yesus, hari ini sungguh kita mengucap syukur kita ada di dalam tumpuan yang tepat, di mana kebenaran benar-benar disajikan secara tepat, ya, murni, ya, tidak menyimpang, saudara-saudara. Ini kita perlu berhati-hati terhadap kemerosotan gereja hari ini untuk kembali pada ministry yang unik itu, yaitu hanya Allah sendiri sebagai pusat ministry yang disalurkan kepada kaum beriman bagi pembangunan itu. Itu saja yang saya dapatkan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mari silahkan. Oh Tuhan Yesus. Ya, mari. Amin. Bagikan sedikit, silahkan. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini yang saya dapat, saya diterangi bahwa tadi yang disampaikan ya, meskipun banyak minister, tetapi hanya satu ministry, yaitu mengarah pada satu, yaitu penyaluran hayat ya. Tadi saya sangat terjamah yang dari perjanjian lama ya, Musa, lalu juga terus diturunkan, bahkan Yosua melihat ya hanya juga dari Musa ya. Nah ini tadi seperti gambaran yang panjat pinang. Jadi yang awal terus nanti naik ya, itu hanya satu yang menjulur ya. Jadi kalau ada lagi yang bangkit sendiri mengatakan bahwa dia dapat penglihatan langsung dari Tuhan, ini adalah sesuatu yang bukan ya, ini palsu ya. Nah inilah yang menjamah saya bahwa satu itu tadi ya. Lalu juga satu gambaran lagu ya, lagu itu ya meskipun penyanyinya banyak, tetapi hanya satu yang dinyanyikan. Kalau sudah intonasinya lain ya, tentu saja sumbang. Nah, hari ini ya saya dapat terang ya, perlu melihat ini ya, bahwa dalam perjanjian baru pun juga hanya satu, yaitu Kristus dan gereja. Amin. Itu yang saya nikmati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bagus. Apa saja yang terkesan bagikan, silahkan. Masih ada waktu. Amin, puji Tuhan. Amin, saudari, silahkan. Ini ya, katakan bahwa ministry yang unik ini adalah ministry roh yang memberikan hayat. Amin. Ya, ministry ini adalah ministry keadil benaran yang membawa pembenaran kepada hayat. Ya, oh Tuhan Yesus, tadi penjelasan saudara Diki bahwa kita diperlengkapi ya, yang sangat terkesan bahwa minister-minister itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua orang-orang kudus itulah yang membangun gereja, ya, bukan ke minister-minister itu, tetapi orang-orang kudus yang diperlengkapi inilah yang membangun tubuh Kristus. Oh Tuhan Yesus, jadi perlu kita adanya untuk melaksanakan pelayanan ini ya, kita perlu dilatih ya, kita perlu diperlengkapi ya, diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus, karena dikatakan bahwa para rasul-rasul itu memperlengkapi supaya semua kaum saleh bisa membangun tubuh Kristus. Jadi bukannya yang membangun tubuh Kristus adalah para rasul-rasul itu saja, tetapi para rasul itu menggenapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua kaum saleh yang sudah masuk ke dalam kelahiran kembali ke dalam tubuh Kristus, semuanya harus diperlengkapi. Ya. Bagaimana mau berperang kalau tidak diperlengkapi? Katakan dalam nyanyian itu, bahwa asal jadi pasukannya haknya tak terkata.
Jadi kalau jadi pasukan bukan asal sudah mau percaya terus jadi pasukan, tapi harus diperlengkapi. Ya. Oh Tuhan Yesus, supaya ada pembangunan Kristus. Ini yang saya dapatkan bahwa ministry ini adalah ministry di dalam roh, ya, di dalam roh. Ya, ini yang paling penting, di dalam roh memberi hayat pada kaum saleh lainnya. Puji Tuhan, ini yang saya dapat. Tuhan berkati gerejanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan, masih ada waktu. 1 atau 2 saudara-saudari, silahkan. Amin. Ya, saudara Martin, silahkan. Puji Tuhan, kita pagi ini makin menguatkan kita. Banyak minister, tapi cuman hanya satu ministry. Ya. Ini kita diterangin bahwa ministry Rasul Paulus, ministry Timotius, maupun Petrus, itu semua penyaluran hayat untuk pembangunan. Di sini kita makin jelas, makanya kita tidak beda ya, itu perbedaannya di situ. Minister itu memperlengkapi kita, memperlengkapi kita sebagai saudara-saudara dalam gereja untuk pembangunan tubuh Kristus. Hari ini berjalan begitu baik, ya. Terus kita diperlengkapi sehingga kita terbangun. Jadi bukannya siapa yang membangun, tidak, Paulus tidak membangun gitu. Yang membangun itu adalah Kristus di ministry yang sama. Puji Tuhan, kita banyak minister, tapi ministrinya cuma satu, ministry perjanjian yang baru. Puji Tuhan, itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silakan. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan, saudara. Ya, puji Tuhan, terang yang saya dapat pada pagi ini, yaitu di mata Tuhan hanya ada satu ministry, dan ministry ini tunggal, yaitu ministry roh, bukan ministry dari manusia. Dan tujuan Tuhan memberikan para rasul atau orang-orang yang berkarunia dalam gereja itu adalah untuk memperlengkapi kita orang-orang kudus, yaitu jemaat bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kaum saleh atau jemaatlah yang mengerjakan kerjaan ministry. Yang membangun adalah Tuhan. Karena gereja itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia di sini adalah penyaluran dia ke dalam tubuh. Nah, tadi juga dijelaskan mana minister yang palsu atau yang benar-benar, atau ada minister yang benar-benar dari Allah yang sejati. Karena satu-satunya ministry adalah menyuplaikan Kristus atau menyuplaikan firman. Jadi seorang minister yang benar-benar menerima wahyu dari Alkitab, tadi dikatakan dia hanya mengarah pada satu tujuan, yaitu pembangunan tubuh Kristus atau penyaluran Kristus oleh jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang yang berkarunia sehingga terbebas dari perpecahan. Walaupun tadi dikatakan walaupun ada 40 penulis Alkitab, tapi mereka hanya menyampaikan satu sasaran, yaitu kesatuan organik, sehingga terbebas dari perpecahan. Demikian yang saya dapat. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari.
Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sendiri berkata, Tuhan, bahwa Engkau akan membangun gerejamu. Tuhan, gereja adalah kepenuhan dirimu sendiri ya Tuhan. Karena itu harus ada penyaluran menuju kepenuhan itu. Inilah satu-satunya ministry perjanjian baru ya Tuhan. Engkau telah menjadi roh pemberi hayat. Engkau yang memimpin semua para minister menyalurkan hayat. Biarlah Tuhan kami nampak perkara ini, bahwa penyaluran hayat-Mu kepada seluruh jemaat adalah satu-satunya ministry yang Engkau ingin kerjakan. Dan satu-satunya hasil yang Kau harapkan adalah tubuh Kristus terbangun, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalahkanlah perpecahan. Bangunlah tubuh-Mu, Tuhan. Kami mau mengikuti satu arus. Oh, satu-satunya ministry ini. Tuhan, kami masih perlu banyak terang. Kami masih perlu banyak penuntutan. Tuhan, pimpin kami, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, sampai kami bisa melihat visi kami hanyalah Kristus dan gereja. Tidak ada yang lain lagi. Kristus adalah hayat kami. Dan gereja adalah penghidupan kami. Tuhan Yesus, belas kasihani setiap orang-orang yang ada dalam perpecahan. Dibawa masuk ke dalam pembangunan tubuh Kristus. Belas kasihani kami memberitakan satu-satunya ministry. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Ya, puji Tuhan. Saudara Diki, amin. Tuhan berkati. Saudara Diki untuk kelanjutannya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Saudara Michael, terima kasih.